Halo guys, ketemu lagi dengan saya Wadi Afriyadi dan terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Kali ini aku akan berbagi tentang sebuah kenangan, yaitu sebuah kenangan yang tidak indah ketika aku tertipu oleh sebuah iklan lowongan pekerjaan. Kejadiannya sih sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2001. Sudah 19 tahun yang lalu. Dan mungkin ada di antara kamu yang belum lahir pada waktu itu. Jadi ceritanya saat itu aku sedang menganggur, sudah menamatkan kuliah namun belum punya pekerjaan. Dan ketika aku sedang membaca-baca sebuah koran nasional, aku melihat sebuah lowongan pekerjaan yang menurutku sangat oke banget. Dalam iklan lowongan pekerjaan tersebut disampaikan bahwa sebuah perusahaan terkemuka berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, sedang membutuhkan banyak orang untuk berbagai posisi. Dan istimewanya lagi, lowongan ini terbuka untuk semua jurusan. Dengan catatan, pengalaman tidak diutamakan. Tentu saja aku langsung bersemangat karena iklan tersebut dan aku ingin segera cepat-cepat mengajukan lamaran dan aku sudah punya harapan untuk dapat bekerja di perkantoran Sudirman yang sangat keren dan selama ini yang hanya aku bisa saksikan dari televisi atau dari media-media. Tanpa membuang-buang waktu lagi, aku langsung mengirim lamaran ke alamat yang tertera dan tidak menunggu waktu lama, aku langsung ditelepon oleh bagian HRD dari perusahaan tersebut. Tentunya seneng banget dong ditelepon oleh HRD mendapat panggilan untuk interview pada sebuah perusahaan yang berkantor di Gedung Pencakar Langit di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dan aku langsung diminta untuk datang besoknya dan harus berpakaian seperti seorang kantoran dan bersiap-siap untuk langsung ditugaskan. Besoknya dengan semangat 45, dengan semangat yang penuh menggebu-gebu, aku langsung naik Metro Mini menuju ke Jalan Jenderal Sudirman dan langsung aku mencari lokasi dari kantor tersebut. Tanpa banyak basa-basi, aku dan para pelamar lainnya langsung disuruh untuk mengikuti training. Dan dalam training tersebut dijelaskan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang komoditi atau juga dikenal sebagai bursa berjangka atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu futures, atau artinya masa depan. Mulailah aku mengikuti trainingnya dengan penuh semangat, yang mana kita diperkenalkan dengan teknik-teknik untuk membaca grafik dan perkembangan harga-harga. Dan saat itu yang kami pelajari yaitu bagaimana mempelajari naik turunnya harga-harga komoditas seperti kacang merah, cengkeh, sawit, serta berbagai hasil pertanian lainnya. Trainingnya sendiri berlangsung selama 3 hari. Dan pada hari yang ketiga, seluruh peserta training, seluruh pelamar pada perusahaan tersebut, kemudian dipanggil satu-satu. Aku pun masih tetap bersemangat ketika giliranku dipanggil, karena aku merasa bahwa sesaat lagi aku pun akan segera ditempatkan pada posisi yang oke punya. Dan aku akan langsung berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, mengenakan dasi, mengenakan kemeja dan celana yang sangat rapi serta sepatu yang mengkilat, seperti para pelaku pasar di Bursa Efek New York atau New York Stock Exchange. Ya, I wish. Namun kemudian aku merasa bagaikan disambar petir
ketika manajer HRD bertanya kepadaku, apakah aku sudah siap dengan duit untuk diinvestasikan di perusahaan tersebut, yaitu sebesar minimal 20 juta rupiah. Wah, 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 wah. Aku pun langsung heran. Jadi kita harus menyediakan duit sebanyak itu. Pada tahun 2001, duit sebesar 20 juta rupiah jauh lebih besar dibandingkan dengan duit 20 juta rupiah pada zaman sekarang. Karena saat itu kurs dolar Amerika dan harga emas juga belum semahal sekarang. Kemudian ketika aku menyampaikan bahwa aku sendiri tidak punya duit sebanyak itu untuk diinvestasikan. Dan aku sampaikan kembali bahwa aku datang hanya memenuhi panggilan untuk mendapat pekerjaan. Dan aku sama sekali tidak siap untuk mengeluarkan duit, apalagi mengeluarkan duit sebanyak yang sudah disebutkan. Kemudian sang manajer bertanya kepada aku, jika aku tidak punya, apakah kira-kira ada keluarga yang bisa dimintai bantuannya untuk menyediakan duit sebanyak itu. Dan aku juga langsung berkata bahwa kecil sekali kemungkinannya, karena aku sama sekali tidak ingin merepotkan keluarga dengan meminjam atau meminta bantuan duit yang jumlahnya cukup besar. Akhirnya aku keluar dari kantor perusahaan tersebut dengan perasaan yang berkecamuk. Kecewa, ya tentu saja aku kecewa. Dan juga bercampur dengan perasaan sakit hati karena aku merasa sedikit tertipu atau terjebak dengan iklan yang jelas-jelas menyatakan bahwa mereka sedang membuka lowongan kerja. Dan sama sekali tidak disampaikan bahwa pelamar harus menyediakan duit atau harus mengusahakan duit yang cukup besar jumlahnya untuk diinvestasikan pada perusahaan tersebut. Jadi demikianlah guys, semangatku yang tadinya bergelora, membara dan berapi-api untuk langsung bekerja sebagai bisnismen di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, langsung ciut. Dan akhirnya aku sadar bahwa semua itu hanyalah harapan palsu. Nah, apa yang aku alami sudah terjadi 19 tahun yang lalu. Namun cara-cara penipuan melalui iklan lowongan kerja tersebut terus berlangsung tahun demi tahun, bulan demi bulan, menebarkan harapan palsu kepada orang-orang yang mungkin belum begitu tahu dan memang sangat membutuhkan pekerjaan. Dan sampai saat ini, iklan penipuan lowongan kerja tersebut masih ada dan masih beroperasi. Kita akan sangat mudah menemukan iklan-iklan seperti itu, baik di media cetak maupun media online. Sering pula kita dihubungi oleh orang-orang yang mencoba mengajak kita untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut, yaitunya perusahaan komoditas atau komoditi, bursa berjangka atau futures, semuanya itu hanya setali 3 uang. Kita akan diajak untuk berinvestasi, menyerahkan duit yang jumlahnya saat ini sekitar 100 juta rupiah untuk dimainkan atau diinvestasikan dalam bursa berjangka tersebut. Ya kalau aku pikir-pikir, sekalipun gue punya duit 100 juta nih, tidak akan segampang itulah kita menyerahkan pada orang lain untuk diinvestasikan pada bursa atau sesuatu yang tidak begitu jelas mekanismenya. Dan belakangan ini aku mencermati ada perkembangan yang cukup menarik, di mana orang-orang yang sudah direkrut oleh perusahaan berjangka atau komoditi atau futures tersebut, terutama para kaum hawa, rekan-rekan yang berjenis kelamin perempuan, sesudah mereka ditipu dengan iklan
lowongan kerja tersebut, kemudian mereka diminta untuk mencari para klien atau para nasabah atau orang-orang yang mau mengeluarkan duitnya untuk diinvestasikan melalui sebuah cara yang sama sekali tidak kita duga, yaitu lewat aplikasi perjodohan atau aplikasi kencan. Bagiku sendiri ini terdengar sungguh tidak masuk di akal. Lu mentang-mentang cewek diiming-imingi dengan lowongan kerja, kemudian disuruh mencari orang untuk mengeluarkan duit, kemudian disuruh masuk ke situs atau aplikasi perjodohan atau aplikasi kencan, kemudian lu tawarkan kepada orang-orang yang tertarik kepada lu untuk mengeluarkan duitnya. It's ridiculous. Bagi gue ini enggak banget dah. Bullshit banget dah. Namun jangan salah, banyak sekali rekan-rekan kita, para kaum hawa yang terjebak dalam permainan ini dan mereka dengan sukarela mau melakukan apa yang diminta. Begitulah guys. Nah, buat kamu yang saat ini tengah mencari-cari lowongan pekerjaan, aku akan memberikan beberapa tips agar kamu tidak terjebak atau tertipu oleh iklan lowongan pekerjaan palsu tersebut. Yang pertama, kamu harus curiga kalau ada lowongan pekerjaan yang menyatakan bahwa mereka menerima pelamar dari segala jurusan. Artinya jurusan apapun bisa melamar. Untuk lowongan seperti ini, biasanya hanya untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan skill khusus, seperti cleaning service, atau office boy, atau office girl. Mungkin segala jurusan dan segala bidang studi bisa diterima. Bahkan kamu juga tidak perlu kuliah untuk melamar pada posisi tersebut. Namun jika ada lowongan untuk posisi cleaning service atau office boy atau office girl, mereka mencantumkan jelas-jelas pekerjaan apa yang akan dilakukan dan sama sekali tidak ada tipu-menipu dalam hal itu. Kalau untuk pekerjaan seperti di kantor, pekerjaan yang membutuhkan skill yang lebih tinggi, tentu saja dibutuhkan jurusan-jurusan yang sesuai, atau kalaupun kamu tidak memiliki jurusan yang sesuai, kamu memiliki skill yang dibutuhkan. Kemudian tips yang kedua dari aku yaitu jangan gampang percaya dan jangan berharap terlalu banyak ketika kamu baru merintis karir dan ketika kamu masih mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Jangan berharap kamu bakal langsung sukses, mendapat pekerjaan elit, bergaji tinggi, ketika kamu baru saja lulus kuliah dan baru saja melamar untuk pertama kalinya. Kebanyakan orang-orang merintis karir dalam pekerjaan dari bawah, dimulai dari posisi yang paling rendah, mungkin dari asisten terlebih dahulu, dengan gaji yang mungkin tidak begitu besar. Namun dari situlah kamu bisa menunjukkan dan membuktikan kemampuan kamu serta potensi yang kamu miliki. Dan ketika orang-orang sudah menyadari akan potensi kamu, maka bukan kamu lagi yang mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan yang mencari kamu. Pasti kamu akan ditawarkan pekerjaan di tempat lain dengan kompensasi yang lebih baik. Demikianlah guys, sharing dari aku kali ini, dan lagi-lagi topiknya masih tentang penipuan. Karena topik ini kayaknya cukup laris di channel aku. Jadi kalau aku masih punya pengalaman, aku tetap akan mengolahnya dan membagikannya untuk Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya dan jika berkenan silahkan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video lainnya.